Ibu Saudara sekalian. Mari kita buka 2 Raja-Raja pasal yang keempat. 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, saudara sekalian. Kita akan baca bergantian ayat ini secara agak cepat sedikit gitu ya. Minyak seorang janda, 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ya, sudah temukan semua? Baca dengan semangat siang hari ini. Yang setuju katakan semangat gitu ya. Semangat ya, 2 Raja-Raja sudah ada di depan. Mari saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian akan baca ayat yang kedua sampai ayat yang ke-7, kita akan baca secara bergantian. Minyak seorang janda, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." 3, 4. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak ke dalam segala bejana. Mana yang penuh angkat." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ayat yang ke-6, 3, 4. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membaca ayat-ayat ini, maka kita akan dapati sebuah keluarga. Walaupun kita baca di sini keluarganya enggak lengkap karena ibu ini adalah seorang janda, artinya suaminya sudah meninggal. Tetapi ketika kita membaca cerita ini, maka kita akan melihat di sana ada sebuah keluarga yang sedang menghadapi masalah yang besar. Ada sebuah keluarga yang sedang menghadapi masalah yang besar. Paling tidak ketika kita baca janda, maka kita akan melihat sebuah masalah terlebih dahulu dengan statusnya sebagai janda, bahwa suaminya meninggal. Tidak mungkin disebut janda kalau suaminya masih ada gitu kan. Dan ini sebuah masalah ketika sebuah keluarga, entah itu kehilangan ayah, kehilangan bapak, kepala rumah tangga, ataupun kehilangan satu anggota keluarga. Dan apalagi ini adalah ayah, kepala rumah tangga, penanggung jawab hidup dari sebuah keluarga. Dan ketika seorang ayah, seorang bapak itu meninggal, maka kita akan melihat sebuah keluarga itu akan mengalami masalah gitu. Akan mengalami masalah. Ya saudara sekalian, dan ini sudah masalah besar. Saudara, kemudian saudara, saya akan cepat saudara sekalian. Dan kemudian saudara, masalah tidak berhenti di situ aja. Bukan hanya suaminya yang meninggal. Tetapi kemudian Alkitab tuliskan ketika suaminya meninggal, suaminya itu meninggalkan hutang. Di saat janda dan kedua anaknya itu tidak punya apa-apa untuk membayar hutang. Kalau hari ini saudara sekalian, saudara punya hutang dan saudara masih punya emas banyak di rumah gitu kan. Masih punya emas antam gitu di rumah banyak, maka saya bilang itu belum terlalu masalah. Karena saudara bisa pulang dan jual emas antam saudara dan bayar hutang saudara. Tetapi saudara sekalian, dari percakapan perempuan ini dan Elisa, dan kemudian ketika Elisa tanya begini, "Apa yang ada di rumahmu gitu untuk membayar hutangmu?" Dan itu ibu itu menjawab, "Yang ada di rumah itu cuma sebuah buli-buli berisi minyak." Ini pertanyaan dijawab, saya merasanya kok kurang cocok gitu ya. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian punya saudara, punya hutang, dan kemudian datang, "Tolong dong, aku punya hutang banyak." Terus saudara tanya begini kepada keluarga saudara gitu kan misalnya, "Sebentar, kamu punya apa di rumah untuk bayar hutang?" Terus dia jawab, "Setengah liter minyak goreng." Gitu. Kira-kira pertanyaan sama jawaban itu cocok apa enggak sih? Enggak kan? Enggak masuk akal. Artinya begini, kalau saya jadi Elisa, aduh please deh jangan jawab itu gitu loh. Dan saudara, janda ini sedang mau ngomong sama Elisa bahwa memang saya enggak punya apa-apa. Yang saya punya sekarang di rumah bukan lagi
beras karungan, tapi cuma sebuah buli-buli berisi minyak. Artinya mereka tidak punya apa-apa untuk mereka membayar hutang yang banyak yang ditinggalkan suaminya. Dan saudara sekalian, masalah kemudian semakin besar ketika para penagih hutang, Alkitab tuliskan, akan mengambil kedua anaknya untuk menjadi pembayar hutang. Dan ini menurut saya adalah masalah yang sangat besar gitu loh saudara sekalian. Saudara, dari bagian pembacaan ini saya ingin menyampaikan 3 pokok tentang keluarga dan masalah. Gitu. Yang pertama saudara sekalian, tak ada keluarga yang tanpa masalah. Mari ngomong sama-sama, tak ada keluarga tanpa masalah. 1, 2, 3, tak ada keluarga tanpa masalah. Ada yang mau protes? Saudara sekalian, ada yang mau protes? Setiap keluarga pasti melewati masalah. Entah keluarga saudara kaya, entah keluarga saudara miskin. Entah keluarga saudara terpandang, entah keluarga saudara dari kalangan awam seperti saya gitu ya. Masyarakat biasa. Dan buktinya sekarang beberapa anak pejabat itu jadi masalah besar sehingga terbongkar lah gitu kan. Aib keluarga, semua keluarga jadi berantakan. Yang terakhir itu sudah, yang bukan terakhir, yang terakhir yang kita dengar itu kan yang di Surabaya terjadi ya. Tidak sengaja, mungkin saking emosi, tidak bisa mengendalikan emosi, pacarnya sampai meninggal dan akhirnya keluarga terbawa-bawa. Belum terbawa-bawa ini, belum dibongkar. Tapi yang sebelumnya ini saudara sekalian, saudara yang pukul dan kemudian akhirnya papanya punya harta disita semua dan kemudian terbongkar. Entah keluarga saudara, dari keluarga terpandang atau dari keluarga yang biasa, keluarga awam, pasti hadapi masalah. Entah keluarga saudara itu keluarga besar. Ada di sini yang anaknya lebih dari 5? Ada? Ada? Atau anaknya hanya 2 mengikuti program pemerintah yang tidak lagi menjadi program pemerintah gitu kan. Saudara, mana ada lagi kita mendengar 2 anak cukup. Dulu saya masih kecil itu kan program KB 2 anak cukup. Sekarang enggak ada saudara sekalian ya. Sakaremu yang penting anakmu disekolahkan gitu kan saudara sekalian. Saudara, entah keluarga besar atau keluarga kecil atau seperti keluarga saya yang tanpa anak gitu. Keluarga pasti menghadapi masalah. Keluarga kita entah seperti apa pasti menghadapi masalah. Termasuk saudara sekalian ketika kita melihat ini melihatnya ini adalah keluarga yang rohani. Karena pertama, keluarga janda ini adalah keluarga hamba Tuhan. Keluarga hamba Tuhan. Saudara sekalian, jadi saudara mau keluarga hamba Tuhan, keluarga jemaat. Apalagi jemaat yang gak setia, saudara sekalian ya, gitu ya. Entah keluarga saudara seperti apa, termasuk keluarga hamba Tuhan, keluarga saudara tidak akan lepas dari masalah. Dan saudara, ketika perempuan ini ngomong dengan Elisa, ada satu kalimat yang kemudian ditandaskan. Hambamu ini adalah hamba yang takut akan Tuhan. Bahkan saudara yang takut akan Tuhan, saudara yang setia sama Tuhan, saudara yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Keluarga kita tetap sesekali diizinkan Allah untuk masuk dalam masalah, menghadapi tantangan dalam setiap keluarga. Saudara sekalian, saya menulis paling tidak 2 keluarga di Alkitab yang jelas-jelas itu dibentuk oleh Allah. Yang pertama itu keluarga Adam dan Hawa. Saudara, kita ini kan ketemu sama pacar kita, sama suami, sama istri kita itu kan pakai caranya kita kan. Kita lihat ya apa, terus kita tengok, kita pakai kalkulator kekayaannya berapa gitu saudara ya. Saudara yang matre pasti begitu ya saudara, kalau sama naksir orang bawa kalkulator gitu. Tapi rata-rata di antara kita tuh pakai cara kita untuk mencari pasangan. Ada yang dijodohkan? Pasti kayaknya sudah tidak ada gitu. Tapi saudara, Adam dan Hawa itu saudara betul-betul yang jadikan itu Allah. Karena waktu itu Adam tidur, itu kan ceritanya ya singkat. Adam tidur, diambilnya Allah lihat kok tidak baik Adam seorang diri. Kemudian Allah mengambil tulang rusuk, saudara sekalian. Saudara, tulang rusuknya Adam diambil, kemudian dibentuk seorang wanita saudara sekalian. Seorang wanita yang namanya Hawa. Dan kemudian ditempatkan di Taman Eden, ketemu dengan Adam dan mereka menjadi suami istri saudara sekalian. Saudara, kurang apa gitu kan? Kurang apa Allah berkarya dalam keluarga Adam dan Hawa? Allah yang bentuk, Allah yang tempatkan, Allah yang buat, Allah yang bilang ini loh pasangan, dan betul-betul itu secara jelas saudara, itu Allah yang kasih ini loh istri, penolong bagi engkau. Penolong saudara sekalian? Penolong waktu di kisah di Kejadian, Hawa menjadi sumber masalah di keluarga Adam dan Hawa, istrinya.
Belum lagi anaknya saudara sekalian, anaknya Kain dan Habel bermasalah. Dan saudara tidak ada keluarga yang tanpa masalah. Saudara, satu keluarga lagi yang menurut saya itu cukup unik pertemuannya. Itu keluarga Ishak dan siapa istrinya? Ishak dan Ribka, saudara. Ishak ngomong begini sama keluarganya. Nanti aku akan disuruh cari pasangan kan Ishak. Kalau nanti aku ke sebuah desa, ke sebuah daerah, nah nanti saya akan berhenti di sebuah tempat, di sebuah sumur. Kalau ada perempuan di situ yang kemudian datang nawarkan minum kepadaku, juga nawarkan minum kepada unta-untaku, memberi minum kepada unta-untaku, ini yang akan jadi istriku. Gitu. Saudara. Ini saudara ya, mencari jodoh secara supranatural. Karena pakai tanda minta tanda. Saudara, kalau ada perempuan nawarin minum kepada Ishak sendiri itu biasa. Tapi ada perempuan yang mau ngasih minum unta-unta itu nggak masuk akal saudara sekalian. Ada perempuan kengangguran mau ngasih minum unta yang minumnya mesti bukan sedikit, minumnya mesti banyak. Saudara, tapi kemudian saudara sekalian ada perempuan Santi namanya Ribka nawarkan Ishak minum dan kemudian saudara sekalian nawarkan juga, bukan nawarkan unta-unta ya, masa unta kamu mau minum gak kan saudara sekalian ya, tapi memberi minum kepada unta-untanya Ishak. Dan kemudian saudara sekalian tanda dari Ishak itu dinyatakan oleh Allah. Ada perempuan yang kengangguran mau ngasih minum unta-untanya. Dan menurut saya keluarga ini juga keluarga yang dijadikan oleh Allah secara nyata gitu loh saudara sekalian. Saya punya mama saya punya kakak saudara sekalian. Mama saya punya kakak itu, jadi mama saya 3 bersaudara. Mama saya udah almarhum ya. Mama saya 3 bersaudara. 1 menikah dengan yang kakaknya yang paling pertama itu sekolah di Ambon gitu ya. Yang kedua tante saya itu sekolah di Kebinanan Budi Kemuliaan Jakarta. Kemudian menikah dengan yang punya perusahaan kakak ade di Ternate. Yang pegang gereja GBT Ternate. Nah sekarang anaknya gitu ya, mungkin itu kisahnya. Tante saya ini gak suka sama om saya. Tapi om saya ini menyerahkan diri jadi hamba Tuhan gitu loh. Di daerahnya opa saya dari pihak mama gitu saudara sekalian. Kemudian om saya saudara sekalian, jadi om saya ini jadi hamba Tuhan. Kemudian dia bilang begini, perempuan pertama yang saya baptis itu akan jadi istri saya. Wah itu hebat saudara sekalian. Jadi saudara kalau saudara tahu di daerah itu kan baptisnya itu kan gereja Pentakosta. Baptisnya itu kan di laut, bukan di ada sekolah. Sekarang gereja kan ada apa kolamnya, ada apa dulu di laut dan itu dilihat oleh banyak orang. Saudara sekalian dan om saya itu saudara sudah teriak begini. Selain yang sudah daftar, siapa yang mau dibaptis silakan maju secara cepat ke depan. Tante saya itu nggak ikut acara pembaptisan, tapi sekali lagi rumah opa itu dekat dengan laut. Dan tante saya lagi pulang dari Jakarta, saudara sekalian, ke Maluku, saudara, ke Maluku, Morotai, saudara sekalian. Tante saya pulang ke sana untuk liburan. Saudara, tante saya nggak dengar suaranya pendeta ini teriak-teriak. Tante saya juga nggak suka lihat pendeta hamba Tuhan ini karena om saya itu saudara mungkin kenal ya perusahaan kakak ade di Ternate. Om saya itu pendek saudara ya, agak gemuk saudara sekalian. Dan kemudian tante saya suka menghina. Wah apa ini apa saudara sekalian dan sebagainya. Tante saya itu tiba-tiba lari dari rumah saudara sekalian. Langsung masuk ke dalam laut dan ngomong saya pengen dibaptis, saya pengen. Jadi tante saya tuh sudah sekolah di Jakarta, sudah sekolah kebidanan di Jakarta. Belum dibaptis saudara. Dan dia masuk ke dalam laut tuh, saya pengen sambil nangis. Dan itu saudara menurut saya spektakuler. Spektakuler sih saudara sekalian ya. Saudara sekalian ya jangan ngajarkan anak-anak saudara. Siapa yang pertama kali datang ke mana gitu ya, ketemu di mall gitu, itu yang jadi istri saya. Wah jangan saudara, ini menurut saya adalah kasus per kasus ya, itu yang Allah tempatkan dan tante saya dan om saya saudara sekalian. Menurut saya itu adalah yang dijodohkan oleh Tuhan dengan secara spektakuler menurut saya. Tapi saudara sekalian, tidak ada keluarga tanpa masalah.
Hari ini saudara sekalian, entah keluarga saudara, entah keluarga saudara besar, keluarga saudara kecil. Tapi saya percaya saudara sekalian, Allah akan memakai persoalan dalam keluarga kita, entah persoalan apa yang dihadapi, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma 8 ayat 28, saya sudah pernah khotbah sini mungkin ya. Roma 8 28 itu mendatangkan kebaikan, itu kita pegang gitu loh. Di kondisi apapun kita pegang bahwa masalah keluarga pun, masalah keluarga kita pun ketika kita berjalan dalam takut akan Allah, saudara sekalian, itu mendatangkan kebaikan. Bagian kedua dari khotbah saya, tak ada anggota keluarga yang lepas dari permasalahan keluarga. Mari ngomong sama-sama, tidak ada anggota keluarga yang lepas dari permasalahan keluarga. 1, 2, 3. Tak ada anggota keluarga yang lepas dari permasalahan keluarga. Oke saudara sekalian, ingat keluarga adalah persekutuan terkecil yang dibentuk oleh Allah di dunia ini. Jadi ngomong sama-sama, keluarga adalah persekutuan kecil yang dibentuk oleh Allah. 1, 2, 3. Keluarga adalah persekutuan terkecil yang dibentuk oleh Allah. Saudara sekalian, keluarga adalah persekutuan terkecil. Keluarga adalah persekutuan terkecil di dunia ini. Selain gereja, selain perkumpulan orang percaya di atas muka bumi ini, maka keluarga adalah persekutuan terkecil. Dan saudara sekalian, ini dibentuk oleh Allah. Entah hari ini saudara sekalian, saudara melihat pulang dan ngomong begini, Bu Meta, kayaknya keluargaku bukan dibentuk oleh Allah deh. Suamiku kok kayak gini. Bu Meta, keluarga aku bukan dibentuk oleh Allah deh. Kenapa? Istriku kok cerewet kayak gini gitu kan saudara sekalian. Bu Meta, keluargaku kayaknya salah deh ini. Ada yang salah dengan keluargaku. Kok saya punya anak yang bermasalah seperti ini? Saudara sekalian, ingat dalam keotoritas Allah, dalam kemahatauan Allah. Kemudian kita tarik sebelum dunia dijadikan, sebelum kita lahir. Allah sudah menenun kita dan Allah saudara sekalian yang mengatur hidup kita. Entah kadang kelihatan tampak salah, tetapi dalam seluruh sejarah kita, Allah itu berotoritas, Allah itu hadir di dalamnya, dan Allah yang saudara sekalian, tak ada yang kebetulan. Semua dalam rancangan Allah, dalam otoritasnya Allah. Kita mempercayai bahwa keluarga kita adalah keluarga yang dibentuk oleh Allah. Hari ini saudara punya masalah apapun dengan keluarga saudara, punya masalah apapun dengan suami saudara, keluarga saudara adalah keluarga yang dibentuk oleh Allah. Keluarga saudara ada keluarga yang dijadikan oleh Allah. Ketika kita ngomong Allah lah yang membentuk keluarga kita sebagai persekutuan yang terkecil di muka bumi ini, maka saudara kita akan berlanjut ke tahap berikut. Bukan hanya membentuk, ketika ngomong membentuk, berarti Allah lah yang menempatkan kita dalam setiap anggota keluarga. Yang setuju katakan amin. Allah lah yang naruh saya di keluarga saya. Allah lah yang naruh ibu-ibu, bapak-bapak di setiap keluargamu. Bapak-bapak yang hari ini punya istri cerewet, Allah yang ngasih istri cerewet, Allah yang tempatkan. Ibu-ibu yang hari ini punya suami gak romantis, Allah yang naruh, Allah yang tempatkan. Saudara, sehingga kalau kita memandang bagian ini sebagai semua dalam otoritas Allah, maka kita akan terus berserah kepada Tuhan. Karena kalau Tuhan yang tempatkan, Tuhan akan mengatur semua dengan indah. Saudara sekalian, hari ini kondisi apapun, saudara, ada kadangkala saudara, kita kemudian berpikir bahwa kenapa ya saya terlahir di keluarga seperti ini? Kenapa saya enggak kaya seperti istrinya Atta Halilintar gitu kan saudara sekalian? Kenapa hidup saya banyak halilintarnya gitu kan, banyak badai gitu kan saudara sekalian? Kenapa saya tidak terlahir sebagai istrinya ini yang tanpa masalah? Belum tentu loh saudara, belum tahu. Karena kita dari luar kelihatannya semua baik. Dan sekarang kan semua berusaha memoles keluarganya, tampak di medsos itu sebagai keluarga yang bahagia. Oke lah, itu haknya mereka gitu saudara sekalian. Masa saudara lagi bertengkar sama suami terus foto masukkan ke medsos sebagai profil gitu kan? Ya nggak cocok kan saudara. Apa yang kita tampilkan di medsos selalu yang baik, dan itu haknya orang lah. Tapi saudara sekalian, hari ini saudara keluarga apapun, dimanapun kita ditempatkan Allah, di keluarga seperti apapun, yang hari ini menurut saudara, ekspektasi saudara tentang anak saudara, tentang istri saudara, tentang suami saudara, tidak sesuai dengan keinginan saudara, tetapi Allah lah yang menempatkan kita dalam setiap keluarga. Amin saudara sekalian.
Allah lah yang menempatkan. Dan Allah punya tujuan masing-masing kita dalam keluarga kita, termasuk saudara sekalian, ketika keluarga kita hadapi masalah, maka ketika Allah menempatkan kita dalam setiap keluarga, ketika keluarga kita hadapi masalah, maka sebagai anggota keluarga, Allah punya tujuan khusus bagi kita untuk menjadi sarana pertolongan bagi keluarga kita. Tangan Allah untuk menjadi penolong bagi keluarga kita. Saudara sekalian, janda ini menghadapi masalah yang besar. Janda ini ditinggalkan suaminya dan suaminya meninggalkan hutang, saudara sekalian. Janda ini bisa saja ngomong, Elisa, tolong dong ini anak buahmu, aku gak mau ikut campur. Aku aja hidup sudah sulit gitu kan. Tapi janda ini berusaha menyelesaikan masalahnya, masalah suaminya, saudara sekalian. Kemudian saudara, kita akan dapati di sana bagaimana anak-anaknya pun ikut membantu ibunya ketika suruh ngumpulin bejana, anak-anaknya ikut membantu ibunya, saudara sekalian. Tidak ada anggota keluarga yang bisa lepas atau mengangkat tangan terhadap masalah keluarga. Masalah keluarga, masalah siapapun saudara sekalian, maka sebagai persekutuan, sekali lagi, sebagai satu persekutuan, kita harus ada di dalamnya, menjadi sarana tangan Allah untuk menolong masalah keluarga kita, untuk menolong keluarga kita lepas dari masalah. Bagian ini mungkin pesan saya begini, jangan saling menyalahkan saudara. Antara suami istri, ada kalanya mungkin suami memang salah mengambil keputusan. Bikin bisnis ini ternyata gagal. Oke, memang dia salah. Tetapi ingat, tugas kita adalah membantu keluarga kita untuk lepas dari masalah. Menjadi tangan Allah. Allah menempatkan kita dalam keluarga kita menjadi tangan Allah untuk menolong keluarga kita lepas dari masalah. Nanti saudara berikut kita akan ngomong dengan suami kita. Tolong dong lain kali kalau bikin keputusan yang benar ini dipikirkan. Kita akan ngomong sendiri. Tetapi kita tidak boleh lepas dari tugas kita. Menjadi anggota keluarga yang menjadi tangan Allah untuk menolong masalah keluarga kita. Memang saudara sekalian, ada secara psikologi saudara, itu anak umur berapa kemudian baru bisa kita kasih tahu kan. Anak misalnya umur 3 tahun. Nak, tolonglah mama ini lagi butuh 200 juta nak. Ya nak, tolonglah nak, kamu harus, apa yang harus kamu lakukan? Anak 3 tahun mungkin ngomong gini, mamaku ini stres, gila atau apa gitu kan saudara sekalian. Ada aturan lah saudara ya. Anak usia berapa yang harus tahu. Saya berpikir anak SD kelas 6, SMP itu harus bisa mengerti masalah. Anak kecil mungkin kita akan ngomong, ayo mama sama papa lagi ada masalah, doain mama ya. Secara sederhana seperti itu kita mengatakan kepada anak kita. Tapi saudara, seluruh keluarga harus dilibatkan dalam setiap masalah keluarga. Saudara sekalian, ada banyak yang bisa kita kerjakan. Walau apa yang kita kerjakan itu bukan jalan keluar, saudara. Ada banyak yang bisa kita kerjakan di tengah-tengah keluarga kita hari ini yang banyak wanita. Ada banyak wanita yang bisa kita kerjakan di tengah-tengah keluarga kita. Ketika keluarga kita hadapi masalah. Walaupun itu saudara kadang bukan jalan keluar. Memberi kekuatan, mendoakan. Saudara sudah banyak masalah, istrinya tambah gak ngurus, sudah banyak masalah, istrinya tambah mukanya gak enak setiap hari. Coba sih saudara sekalian, sudah banyak masalah tapi istrinya tiap hari ngomong, "Pak semangat, Pak ayo Pak hari ini semangat, hari ini Pak ayo Pak hadapi sama-sama bersama Tuhan, ayo Pak semangat hari ini." Itu akan membuat aura yang lain loh dalam keluarga saudara. Saudara, saya berharap saudara sekalian, kita menjadi sarana tangan Allah bagi setiap keluarga kita untuk menjadi penolong bagi keluarga kita. Saudara sekalian, saling memberi semangat, saling menguatkan, kemudian saling mendoakan. Hari ini pertanyaan saya, sudah berapa lama kita tidak pernah kumpul dengan keluarga kita dan berdoa bersama? Sudah berapa lama saya dan saudara tidak pernah lagi ngajak anak, ngajak suami, ngajak istri untuk kemudian kumpul berdoa bersama saudara sekalian. Saudara, dan yang paling penting jangan menambah sesuatu masalah gitu. Sudah ada masalah, tambah masalah lagi. Sudah masalah keuangan, istrinya tiap hari Shopee, saudara ya. Untung TikTok sudah tutup saudara ya. Nanti tanggal 23 dibuka lagi saudara sekalian. Dibuka loh nanti. Katanya sih ada pengumuman mau dibuka lagi.
Saudara, tapi saudara sekalian jangan menambah masalah. Tetapi saling menguatkan, saling mendoakan, saling memberi semangat antar keluarga saudara sekalian. Antar keluarga. Dan saudara, ada yang bisa kita lakukan di tengah-tengah keluarga kita. Ada yang bisa kita lakukan loh. Saya kan Pak Lukas sudah mungkin ya, gereja kami itu ada di gereja di pasar. Bukan di dekat pasar, tapi di tengah-tengah pasar. Jadi kalau mau ke gereja kami itu bukan di dekat pasar ya, Pak Sem tahu ya saudara sekalian. Jadi gereja kami itu bukan di dekat pasar, tapi di tengah pasar. Ibadah minggu tuh pagi sore, itu orang harus melewati sekitar 200 meter itu orang jualan semua, jualan ayam, jualan segala macam, baru bisa masuk ke gereja kami yang gang masuknya ke gereja itu cuma segini saudara. Cuma segini, gang masuk ke gereja kami. Jadi yang bisa masuk itu cuma motor, mobil kami parkir di tempat lain. Mobil saya juga saya parkir di rumah jemaat saudara sekalian. Tidak bisa saudara sekalian. Dan saudara ngadapi keluarga yang bukan saya bilang bukan miskin, tapi bukan orang-orang kaya. Jadi ngomongannya begini, Bu Meta di gereja Bu Meta ada enggak jemaat yang punya Innova? Enggak ada, gitu, enggak ada. Tapi jemaat kami diberkati semua, gereja kami diberkati saudara sekalian, jadi saya tidak menjual kemiskinan. Tapi kalau mau tanya di gereja Bu Meta ada orang kaya? Enggak ada. Yang punya Innova aja enggak ada saudara sekalian. Jadi sekitar jemaat kami ada ya puji Tuhan saudara sekalian. Tapi saudara semuanya itu, dan saudara sangat bersyukur sama Tuhan. Ketika ibadah saya memberikan semangat. Saudara sekalian ada banyak ibu-ibu yang ketika ada masalah ekonomi dalam keluarga, kemudian mereka jualan, mereka lakukan sesuatu, mereka berkarya, mereka tidak malu saudara sekalian. Saudara, dan itu saya menangis saudara sekalian. Saya bilang begini, saya senang lihat statusnya ibu-ibu. Yang tiap hari itu statusnya, hari ini jual kue, hari ini bikin makanan ini. Itu saya sebagai ibu gembala, saya itu bersyukur nangis. Karena ada banyak ibu-ibu yang tidak tinggal diam, tapi mau melakukan sesuatu untuk keluarganya saudara sekalian. Saudara saya lihat, saudara ada yang jualan ini, jualan gayung, jualan apa, itu statusnya saudara seperti titik-titik noda. Saudara lagunya zaman dulu saudara yang tapi saya lihat satu-satu saudara ya, sebagai gembala saya usahakan, saya beli tuh keliling saudara, beli ini walaupun gak enak satu kono ini, kalau itu tak bantu promo, saya bilang ke jemaat, ayo kita harus saling support, kalau bisa ada yang bawa kue di gereja, nggak usah beli di luar, beli di jemaat, saudara sekalian. Dan itu saya bersyukur ada banyak ibu-ibu di gereja kami, saudara sekalian, yang mereka tidak pasrah dengan masalah, tetapi jadi tangan Allah untuk menolong keluarga mereka. Dan saudara sekalian, itu saya bersyukur. Waktu pandemi saudara, 15 keluarga di jemaat kami itu kehilangan pekerjaan. 15 keluarga di jemaat kehilangan pekerjaan. Saudara sekalian, sebagai gembala nggak bisa saudara tidur tenang memikirkan nasib 15 orang ini. Dan kemudian saudara, paling tidak saya itu ada mujizat saudara. Hari itu saya punya HP itu kan istrinya pendeta kaya, karena kan punya pasar gerejanya ya saudara sekalian ya. Saudara, jadi saudara saya punya HP satu yang khusus jemaat. Dan saya bilang, saya bikin video, ayo hari ini kita akan bangun sebuah support system untuk beberapa keluarga yang kehilangan pekerjaan. Kita akan kumpul yang jemaat yang bisa, jemaat itu kita akan saling bantu untuk membantu jemaat yang kehilangan pekerjaan. Saudara, dan itu saudara Tuhan mengadakan dengan sangat-sangat ajaib. Karena saudara tiba-tiba video saya itu ada yang dengar, dan hari itu dikirim saudara sekalian sembako ke gereja kami. Ini cerita udah di luar firman sih sebenarnya, luar biasa. Tapi saudara sekalian, saya mulai dekati beberapa orang. Kamu bisa lakukan apa? Ayo lakukan sesuatu. Ayo lakukan sesuatu. Saudara tahu enggak? Saya ngajari bikin bakpao. Ya jangan dipikir saya pinter-pintero gitu kan saudara sekalian. Saya ngajari. Dari Manado punya resep bakpao babi, bakpao ayam, orang kasih. Saya izin, Met jangan kasih teman-temanmu ya ini, soalnya bakpaonya resepnya ini gini-gini. Oke, saya izin. Ini saya mau kasih orang Surabaya loh, bukan Manado. Gak bakalan ganggu penjualanmu. Saudara sekalian, saya ngajari satu ibu sampai nangis 10 kali ulang, tetap bakpaonya mengkerut. Ulang lagi tetap bakpaonya mengkerut. Suruh ulang. Saudara tahu enggak, sampai hari ini itu Petra ngambil bakpao setiap minggu di tempatnya dia tuh ratusan biji saudara sekalian. Dan saudara ketika ngomong begini tuh bikin nangis saudara sekalian. Saya ngajarin beberapa ibu bikin bakmoy. Kan bakmoy gampang banget loh. Bikin bakmoy, jualan nasi bakmoy, dan kemudian mereka jualan saudara sekalian. Dan kemudian bisa jalan kemudian saudara sekalian. Dan saya tahu saudara,
Kita seharusnya oleh kekuatan Allah tidak tinggal diam ketika kita ada dalam masalah keluarga. Kita bisa menjadi tangan Allah, mensupport, memberi kekuatan, mendoakan saudara sekalian. Saudara kemudian lakukan sesuatu bagi keluarga kita. Sampai kita melihat Allah memberikan kemenangan bagi setiap keluarga kita. Saudara sekalian, hari ini ada yang bisa kita lakukan. Ibu-ibu mungkin tidak bisa lakukan apa. Ayo doakan, memberikan semangat, bukan mempersalahkan. Bukan saudara sekalian cari siapa kambing hitam gitu kan. Saudara, kita tidak menjadi tangan Allah. Saya berharap ketika Bapak Ibu pulang ke rumah dan kemudian kalau Allah izinkan, kemudian anak saudara akan ngomong begini, Tuhan terima kasih, Tuhan tempatkan mama yang bisa membantu ketika saya ada masalah. Tuhan terima kasih, Tuhan kasih suami yang ketika saya hadapi masalah, suami yang tidak lepas tangan tapi mau membantu. Tuhan terima kasih, Tuhan suaminya mungkin ngomong, terima kasih untuk istri saya yang Tuhan tempatkan di samping saya, yang menjadi sungguh-sungguh menjadi penolong bagi saya di tengah-tengah masalah keluarga saya. Bagian yang terakhir saudara sekalian, tak ada jalan lain bagi masalah keluarga kita, hanya anugerah Allah. Mari ngomong gini, anugerah Allah jalan keluar bagi masalah kita. Masalah keluarga ya. 1, 2, 3. Anugerah Allah jalan keluar bagi masalah keluarga kita. Saudara sekalian, di bagian pertama saya ngomong memang tidak ada keluarga yang tak lepas dari masalah. Bagian kedua saya ngomong bahwa setiap keluarga harus hadir untuk menjadi tangan pertolongan Allah bagi keluarga kita. Ada yang bisa kita lakukan, banyak yang bisa kita lakukan. Tapi saudara sekalian, lagu tadi yang kedua, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya sumber pertolongan untuk masalah keluarga kita hanya anugerah Allah semata. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan heeh. Hanya anugerah Allah. Hari ini saudara sekalian, banyak dari saudara yang sudah lebih senior. Mau ngomong tua tuh kan gak enak ya saudara ya. Yang usianya lebih dari saya. Dan kemudian kalau hari ini saya bilang begini, ayo lihat ke belakang. Lihat perjalanan hidup keluarga kita gitu. Lihat perjalanan hidup keluarga kita bersama dengan keluarga kita. Lihat perjalanan hidup. Kemarin ingat kembali 20 tahun lalu, 30 tahun lalu saudara sekalian, yang saudara sudah berumah tangga 30 tahun, yang saudara sudah berumah tangga lama, dan saudara akan dapati di sana ada begitu banyak masalah. Hari ini saudara sekalian, kalau kita bisa melewatinya, bukankah semua anugerah Allah yang setuju katakan? Amin. Bukankah semua tangan Allah yang turut campur tangan dalam keluarga kita? Karena sesungguhnya sumber pertolongan bagi keluarga kita hanya anugerah Allah. Saudara sekalian, ketika kita ngomong tentang janda ini bersama dengan anak-anaknya saudara sekalian. Yang pertama, saudara, mereka mau datang kepada Tuhan. Mari sama-sama, ini sederhana banget, datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan. Saudara, janda ini datang kepada Elisa sebagai hamba Tuhan, sebagai satu bentuk datang kepada Tuhan saudara sekalian. Datang pada Tuhan sebagai hamba Tuhan. Dan saudara, sekali lagi saudara, ini kelihatan sederhana untuk zaman yang semakin canggih hari ini. Ini kelihatan sangat sederhana, kelihatannya sangat biasa untuk zaman yang secanggih hari ini. Tetapi ketika datang pada Tuhan, itu saudara sekalian, jadikan datang pada Tuhan sebagai saudara sekalian, sebagai pilihan terutama ketika saya dan saudara menghadapi masalah, termasuk dalam keluarga kita. Yang setuju katakan amin. Saudara sekalian, datang pada Tuhan, datang di bawah kaki Tuhan, berdoa pada Tuhan, ajak seluruh keluarga untuk berdoa bersama. Saudara, Ayub itu loh ngomong begini, setiap kali anak-anaknya mengadakan pesta pada waktu malam, pagi-pagi benar, kemudian Ayub bangunkan anak-anaknya. Ayub bangunkan seluruh keluarganya, mereka kemudian bangun mezbah keluarga. Kemudian Ayub ngomong begini, jangan-jangan aku harus bangun mezbah keluarga. Jangan-jangan tadi malam ketika anakku berpesta, mereka berdosa terhadap Tuhan. Saudara sekalian, Ayub tahu hanya di dalam doa, hanya dalam mezbah keluarga, betapa pentingnya mezbah keluarga, betapa pentingnya untuk datang kepada Tuhan. Saudara sekalian, hari ini saudara, apa yang saudara sedang perlengkapi, teladankan kepada anak-anak saudara? Masihkah suasana rohani itu dibangun dalam setiap rumah tangga kita? Masihkah suasana rohani itu saudara bangun? Masihkah ketika anak kita pulang dari kuliah dan ngomong bahwa dia punya masalah, masihkah kita menjawabnya seperti ini, nak?
Iya, kita akan lakukan sesuatu untuk masalahmu, tapi minta pertolongan Tuhan ya. Nah, kita akan lakukan sesuatu untuk masalah di pekerjaanmu, tapi kita minta, ayo berdoa sama mama, kita minta pertolongan Tuhan. Ataukah bagian datang pada Tuhan sudah mulai hilang dari keluarga kita, saudara sekalian. Coba saudara pikir apa yang sedang kita bangun di tengah-tengah keluarga kita. Suasana seperti apa? Apakah suasana rohani? Saya anak pendeta, saudara sekalian, yang hidup pendeta dulu ya. Jadi hidupnya kan betul-betul bergantung Tuhan. Ketika pengen apa, orang tuanya jawabnya apa, saudara sekalian? Berdoa ya. Pengen apa? Berdoa ya. Pak, ma pengen sepeda? Berdoa, minta berkat Tuhan. Saya mau tanya saudara, bukan jawaban ini, bukan jawaban, seharusnya bukan hanya jawaban pendeta yang sulit, saudara sekalian. Tapi ini harusnya jadi jawaban setiap keluarga. Ketika ada ngomong, ada masalah, ada apa, maka kita akan ngomong, ayo berdoa. Ayo berlutut bersama dengan mama papa. Ayo berlutut bersama saya istri gitu kan. Ayo berlutut bersama saya suami gitu kan. Ayo berlutut datang kepada Tuhan. Minta anugerah Tuhan. Hari ini saudara kalau dengar Tuhan yang pernah menolong hidup keluargamu di masa lalu. Dia tidak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tetap datang pada Tuhan. Tetap datang pada Tuhan. Kelihatan tidak sesuai dengan kecanggihan zaman. Tapi hari ini saudara sekalian, bangun suasana rohani. Bangun suasana, bangun iman anak-anakmu untuk selalu tertuju bahwa sumber pertolongan, sumber kelepasan bagi setiap masalah keluarga. Itu hanya ada di bawah kaki Yesus. Hanya ada di bawah salib Yesus. Hanya anugerah Allah yang bisa menolong. Saudara sekalian, bahkan saudara ketika tampaknya masalah kita bisa lepas tanpa Tuhan. Saudara sekalian, itu pun tetap anugerah Allah bekerja di dalamnya. Di rumah saya itu ada 4 pria saudara yang tinggal. Semuanya tuh anak sekolah teologi ya saudara sekalian yang tinggal di rumah saya. Yang 3 sedang kami sekolahkan teologi ya saudara sekalian, yang 1 sudah selesai. Yang 1 kosi tapi hidupnya tiap hari di rumah saya gitu saudara ya. Saudara, selalu saya ngomong begini, kamu mau pintar bagaimanapun, mau hebat bagaimanapun, betul enggak saudara ya? Betul enggak pernyataan saya? Saudara mau pintar bagaimanapun menyelesaikan masalah, kalau Tuhan gak izinkan, jadi apa tidak? Saudara mau pintar bagaimanapun ilmu ekonomi saudara untuk ngatur bisnis saudara, ketika keluarga saudara hadapi masalah, pintar bagaimanapun anak saudara yang disekolahkan di luar negeri untuk menolong keluarga saudara lepas dari masalah ekonomi, kalau Allah gak ikut campur di dalamnya, kita tidak akan bisa buat apa-apa. Dan itu kita tahu betul, hanya anugerah Allah. Yang paling terakhir saudara sekalian, taat pada perintah Tuhan. Mari sama-sama katakan taat pada perintah Tuhan. Taat bahkan saat perintah Tuhan tampak tak masuk akal gitu. Taat bahkan saat perintah Allah tampak tak masuk akal. Perintah Allah tampak gak masuk akal, tampak di luar nalar kita. Tampak sulit untuk kita lakukan. Tapi mau belajar taat. Saudara sekalian, ketika Elisa tanya kepada perempuan itu, apa yang ada padamu gitu kan, apa yang ada padamu. Kemudian saudara sekalian, perempuan itu jawab, yang ada di rumahku itu untuk membayar hutang, hanya sebuah buli-buli berisi minyak. Kemudian saudara sekalian, perintah Elisa itu bertambah saudara. Kamu sekarang pulang, kumpulkan bejana dari semua tetanggamu. Kalau bisa jangan sedikit. Perkataan kalau bisa jangan sedikit itu berarti apa? Banyak. Jadi kumpulkan bejana dari tetanggamu yang banyak. Perintah Elisa. Saudara perhatikan ya. Kemudian Elisa ngomong, masuk ke dalam rumah bersama anak-anakmu, sak bejana-bejana yang dikumpulkan yang banyak itu, tutuplah pintu, kemudian tuanglah minyak dari buli-buli yang berisi minyak ke dalam bejana. Saudara, masuk akal enggak sih? Masuk akal enggak sih saudara sekalian? Masuk akal enggak sih perintah Elisa? Enggak masuk akal saudara. Enggak sesuai dengan pikiran kita, di luar nalar kita, dan ini saudara sesuatu yang sangat sulit, enggak masuk akal. Saudara, perempuan ini kemudian pulang dan tidak membantah Elisa.
Dan lebih luar biasanya saudara sekalian, ketika perempuan itu nyampaikan ke anak-anaknya, ayo nak, tadi Om Pendeta Elisa suruh mama pulang, suruh mama sama kalian kumpulkan bejana dari semua tetangga. Nggak boleh sedikit ya nak, kumpulkan ember sa-RT ini yang banyak, bawa ke sini. Saudara, anak-anaknya bantah? Nggak bantah. Kalau saya jadi anaknya perempuan itu saudara, saya bisa ngomong begini, mama boleh lo ada masalah. Mama boleh lo ada tantangan, tapi mama jangan stres dong. Jangan stres dong, ngapain kita ada utang ngumpulin pinjam ember dari semua anggota RT di perumahan kita ini. Mama enggak masuk akal, bilang Om Elisa dong kalau kasih perintah yang masuk akal, ini enggak masuk akal. Anaknya enggak bantah saudara sekalian. Anaknya enggak bantah. Kemudian saudara, kalau saya jadi dua anaknya saudara sekalian, saya cuma mendramatisasi kondisi mereka hari itu. Dan kemudian ketika Elisa ngomongin, janda itu ngomong sudah semua, ayo sekarang masuk ke dalam rumah, tutup pintu gitu kan. Mama mau ngapain? Om Elisa suruh untuk tuang minyak dari buli-buli yang kecil ke dalam bejana yang besar. Kalau saya jadi anaknya, saya akan ngomong, mama ini gak masuk akal, gak masuk akal. Tapi Alkitab ngomong, gak cuma janda itu yang taat. Anak-anaknya juga adalah anak-anak yang taat kepada perintah Tuhan. Saudara sekalian, dan saudara saya bayangin saudara sekalian, kalau saya jadi anaknya, kalau ibu-ibu jadi ibu itu, yang kemudian saudara sekalian ibu itu ngambil tempat duduk, nah majukan satu bejana, dan kemudian saudara saya bayangkan di pertama kali ketika buli-buli akan dituangkan ke dalam bejana, mereka pasti akan berpikir begini, berlanjut enggak ya minyaknya mengalir. Dan kemudian saudara buli-buli itu kecil saudara, bejana itu besar. Dan kemudian dari buli-buli yang kecil ibunya duduk dan kemudian majukan satu bejana gitu kan. Majukan satu bejana, kemudian ibunya kemudian menuang minyak dari buli-buli ke dalam bejana. Dan saudara, saya membayangkan situasi mereka bertiga. Ketika mereka mau belajar taat akan semua perintah Tuhan. Maka saudara sekalian mereka akan melihat begini. Saya akan bayangkan saudara, mereka pasti akan nangis di situ sambil lihat bahwa minyak yang keluar dari buli-buli itu tidak berhenti memenuhi setiap bejana yang mereka kumpulkan. Saudara-saudara nggak bayangkan, saudara bayangkan, saudara ini kalau dibikin film, saudara itu akan sangat menyentuh karena mereka akan, Tuhan terima kasih untuk mujizatmu, Tuhan terima kasih untuk pertolonganmu bagi keluarga kami, Tuhan terima kasih. Ketika mereka mau belajar taat akan semua perintah Tuhan. Hari ini saudara sekalian, keluarga yang taat, keluarga yang mendatangkan kemurahan dan anugerah Allah. Hari ini ajak suami, ajak istri, ajak anak-anak saudara untuk belajar taat pada semua perintah Allah, walau kadang tampak tak masuk akal, tampak sulit di luar nalar kita. Tapi belajar untuk taat kepada semua perintah Allah. Karena ketaatan untuk melakukan firman Tuhan akan mengubahkan kemustahilan. Akan mengubahkan buli-buli yang kecil yang berisi minyak sedikit menjadi sebuah sarana untuk memenuhi bejana-bejana yang besar yang sejujurnya tidak masuk akal untuk bisa dipenuhi oleh buli-buli yang kecil. Saudara sekalian, taatlah kepada Tuhan. Kalau keluarga kita pengen lihat mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan atas keluarga kita, maka ajaklah, doronglah keluarga kita untuk taat melakukan firman Tuhan. Ajaklah keluarga kita untuk datang pada Tuhan, tapi ajaklah keluarga kita juga untuk belajar taat pada semua perintah Tuhan. Sampai kita melihat buli-buli kecil berisi minyak sedikit memenuhi bejana-bejana yang besar. Sampai kita melihat bagaimana Allah menyatakan mujizat dan pertolongannya dalam hidup kita. Karena Tuhan di zaman janda ini sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, tetap Tuhan yang sama, yang hadir dalam setiap keluarga kita. Dan Dia adalah Tuhan yang mau menolong setiap masalah keluarga kita. Amin firman Tuhan.